Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah karya kerja proposal skripsi dengan judul Sistem Rekomendasi Modul Pembelajaran Python. Bisa diperkenalkan masing-masing anggota. Dari saya, Hafidz Rahman Pasungki Suryanto. Selanjutnya. Saya Ubaidillah Maulidullah. Saya Ali Syafar Ramadan. Saya Binayaka Atala Muhammad. Saya Muhammad Adrian Wiprianto. Oke. Bisa dilanjut. Selanjutnya. Oke, dari yang pertama agenda yaitu daftar isi presentasi. Di sini yang pertama ada latar belakang yang berisi konteks masalah dan motivasi penelitian. Lalu di bab 2 ada rumusan dan batasan yang berfokus pada skop penelitian. Lalu yang bab ketiga ada tinjauan pustaka yang berisi landasan teori dan penelitian terdahulu. Lanjut ke bab 4 yaitu metodologi yang berisi pendekatan pengembangan sistem, dan yang terakhir adalah bab kelima yaitu jadwal dan bentuk yang berisi timeline dan kesimpulan. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Dalam proses pembelajaran pemrograman ini, mahasiswa pemula menghadapi 3 hambatan utama, yaitu diantaranya yaitu pertama, pesan error dari compiler sulit dipahami karena menggunakan terminologi teknis. Kemudian yang kedua yaitu waktu belajar mandiri banyak terbuang hanya untuk menebak dan memperbaiki error struktural kecil. Kemudian yang ketiga yaitu dosen tidak memiliki kapasitas untuk memberikan arahan personal kepada setiap mahasiswa secara instan. Jadi dari 3 masalah di atas, kami mengusulkan sebuah platform adaptif yang mampu mendeteksi jenis error Python secara otomatis, kemudian merekomendasikan modul pembelajaran yang relevan berbasis pendekatan edukasional data mining. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Ubaidillah. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 2 pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana merancang sistem yang mampu mengklasifikasikan error kode untuk memberikan rekomendasi materi yang relevan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kelayakan dan tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem ini. Nah, untuk menjaga fokus penelitian, kami membatasi bahasa yang dianalisis, yakni bahasa Python, dengan 4 tipe error dasar, yakni syntax error, indentation error, name error, dan juga type error. Evaluasi pun dibatasi pada tahap purwarupa menggunakan black box testing dan UAT. Mungkin bisa dilanjut slide selanjutnya, Mas Ubaid. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ke tinjauan pustaka. Landasan penelitian ini bersumber dari 4 kajian. Karima dan Purwanto memetakan pola error yang paling sering dialami pemula sebagai fondasi rule-based system. Rahman membuktikan efektivitas EDM dari data log submission untuk mengidentifikasi klaster mahasiswa. Kemudian Shah menunjukkan bahwa akumulasi error di awal pembelajaran justru memperkuat retensi memori asalkan ada intervensi yang tepat. Dan seteori ini mengonfirmasi bahwa sistem rekomendasi adaptif dapat menjembatani transisi dari pembelajaran visual ke logika teks. Untuk penjelasan selanjutnya saya persilahkan untuk Mas Adrian.
Selanjutnya, alur logika sistem kami bekerja dalam 4 tahap. Pertama, yaitu mahasiswa mensubmit kode Python ke sistem. Kedua, sistem mendeteksi error dan mengklasifikasikannya menggunakan rule-based engine. Mencocokkan pesan error seperti indentation error ke ID materi yang sesuai. Ketiga, sistem menampilkan rekomendasi berupa tautan modul atau video terkurasi. Keempat, sistem dievaluasi melalui UAT dan black box testing. Selanjutnya, untuk metodologi kami menggunakan model waterfall karena spesifikasi kebutuhan sudah terdefinisi jelas sejak awal. Tahapannya meliputi analisis kebutuhan, desain sistem dengan pemodelan UML, implementasi antarmuka web, serta logika rule-based-nya, dan pengujiannya. Simulasi questionnaire TAM yang mengukur perceived ease of use dan perceived usefulness dengan skala Likert. Selanjutnya, saya persilakan Binayaka untuk memaparkan jadwal dan menutup presentasi. Baik, terima kasih untuk Adrian. Untuk jadwalnya sendiri, penelitian ini direncanakan berlangsung selama 4 bulan, dengan bulan pertama untuk pengumpulan data dan studi literatur, lalu bulan kedua untuk analisis kebutuhan dan desain sistem, bulan kedua hingga ketiga dimaksudkan untuk pembuatan prototype dan coding, lalu kemudian bulan ketiga untuk black box testing, dan bulan keempat untuk UAT, penyebaran kuesioner, serta penyusunan laporan akhir. Mungkin bisa slide selanjutnya. Oke, sebagai penutup, penelitian ini memiliki tujuan untuk membangun sistem klasifikasi error yang adaptif untuk mahasiswa pemula. Dan kami menggunakan metode waterfall, role-based EDM, serta evaluasi UAT dan TAM. Dampak yang diharapkan adalah akselerasi proses belajar mandiri mahasiswa. Mungkin demikian untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.